Kita sampai di surat Al-Isra ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maghfura. Ketika setan atau iblis terang-terangan menantang tidak mau taat, kemarin sudah kita pelajari juga dalam surat Al-A'raf bahwa tidak, ya Allah, saya tidak mau taat, gitu katanya. Nah, gitu. Dia bilang bahwa tidak mau taat karena merasa lebih baik daripada Adam. Dia merasa diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tinan atau tanah, sehingga itu menjadi alasan untuk tidak taat. Maka Allah pun berfirman, idhab, udah kamu minggat sana, pergilah dari surga, kamu tidak pantas berada di surga. Jadi iblis ini disebut kenapa tidak pantas, kenapa disuruh pergi? Karena sombong. Ya. Aba wastakbaro katanya, kalimatnya begitu. Jadi setan itu disebut sebagai aba wastakbaro. Dia sombong lagi membanggakan diri. Gitu. Itu sikapnya setan. Ya. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang sombong? Jadi itu tidak maunya begitu. Enggan, takabur, sombong. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Coba dibuka monggo. Kenapa? Ya, kalau yang disampaikan kan saya tidak mau taat karena engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Nah, sifat itu kenapa? Kenapa Adam iblis diusir dari surga? Ya. Coba di surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Shadaqallahul adzim. Jadi di ayat itu jelas ya, ditegaskan bahwa setan tidak mau itu karena sombong. Aba wastakbaro. Gitu kan? Aba wastakbaro, tidak mau taat tunduk karena sombong, karena dia merasa lebih baik. Nah, padahal dulu memang betul orang yang sombong itu tidak akan bisa masuk surga. Ya, tidak akan bisa masuk surga. Kecuali ada unta bisa masuk lubang jarum. Kan gitu kalimatnya. Jadi tidak mungkin lah intinya. Tidak mungkin. Ya, jadi manusia yang di dalam hatinya ada sombong itu tidak akan masuk surga. Tidak akan. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Maka setan pun ketika dia sombong tidak mungkin. Maka diusir. Jadi dia diusirnya itu terutama karena sombong. Dan itu ditegaskan lagi termasuk manusia. Ya, kalau iblis tadi diusir karena sombong, manusia pun tidak boleh masuk surga kalau hatinya ada sombong. Nah, coba dibuka di surat Al-A'raf
ayat 40. Ya. Oke. Oke, Al-Fatihah ini. Amun, oke. Silakan Wayan. Ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendusta sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Shadaqallahul Azim. Jadi itu jelas banget bahwa orang-orang yang tidak bisa masuk surga, terutama orang-orang kafir, jelas tidak bisa. Karena dia tidak percaya Allah, tidak percaya akan akhirat, tidak percaya akan pertemuan dengan Allah. Yang kedua adalah orang yang sombong tuh. Orang yang sombong nggak mungkin bisa masuk surga kecuali ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Padahal unta segede itu masuk lubang jarum, itu impossible, la yumkin, tidak mungkin wes. Berarti memang tidak boleh. Maka ketika Allah mengusir setan, idhab, pergi kamu, minggat kamu. Karena memang tidak boleh. Nah ini menjadi pelajaran kita dulur. Kemarin kita sudah deteksi kira-kira apa yang menyebabkan orang sombong, kekayaan. Apalagi yang menyebabkan orang sombong biasanya loh ya. Biasanya apalagi yang biasanya bikin orang jadi sombong? Apa? Jabatan. Kedudukan. Kekayaan. Apalagi? Kedudukan, wes. Jabatan, kedudukan, apalagi? Ilmu. Kepandaian, Gus. Ilmu pengetahuan, ya, kepandaian. Apalagi? Merasa banyak ilmu. Ya, merasa banyak ilmu. Apalagi? Membanggakan diri, Gus. Ganteng atau cantik, Gus. Ganteng atau cantik. Nah, ini yang merasa-merasa ganteng ini. Tapi kadang ada orang itu hanya merasa sebenarnya. Orang yang merasa ganteng itu berarti nggak ganteng, merasa kok. Gitu. Tapi hati-hati itu loh. Sekarang gini tuh loh. Jelas-jelas gini ya. Jelas-jelas sombong itu dipicu oleh yang sampean maksud tadi, mulai dari kekayaan, ketampanan, kecantikan, kedudukan, keilmuan, jabatan, ya itulah. Sekarang siapa yang tidak berusaha menuju ke semua itu? Saya mau tanya. Siapa yang tidak berlomba untuk memiliki itu? Orang yang berimbus. Yang agak pesek dimancung-mancungin. Ada Gus yang tidak kepengen yang tua agak itu. hitam dikit diputih-putihin. Ya kan? Kenapa? Ya kepengen dipuji. Kenapa? Ya kepengen, ya awal kan kepengen dipuji itu sombong dari ujub tuh. Ujub itu kagum pada diri sendiri. Pertama itu. Lalu riya itu pengen dilihat. Sudah mulai naik lagi tuh. Cuma pengen didengar. Naik menjadi sombong. Mulai meremehkan orang lain. Itu yang terjadi kan. Setan bilang, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau buat aku dari api, engkau buat dia dari tanah. Ya jelas bau aku no Gusti zaman itu terus bundi. Itu kan kemarin disebut aro'etaka, ya Allah terangkan apa padaku. Ini toh, ini. Yang kayak gini nih. Cara nunjukkan gitu. Ada nggak orang sekarang yang modelnya gitu? Gini nih, disuruh
saya disuruh dipimpin sama orang kayak gini nih, kan gitu biasanya. Ya setan itu pernah begitu dulu, di surga dulu. Waktu disuruh tunduk dipimpin Adam enggak mau, itu gitu caranya. Masa kita ini kan senior. Masa milih pimpinan ketua anak yang baru kemarin gimana? Waduh, kayak deh. Yang namanya iblis itu senior banget dulu di surga itu. Senior, wong sebelum Adam diciptakan itu ada kitab yang menjelaskan 40.000 tahun dia taat tunduk patuh kepada Allah itu. 40.000 tahun. 40.000 tahun ukuran surga, bukan ukuran dunia, di mana satu hari di surga 1.000 tahun di dunia. Jadi itu Mas Aziz. Jadi iblis itu betapa alim, betapa seniornya. Tetapi hanya karena sombong, nggak layak. Kamu mau kayak gimana pun nggak boleh sombong. Wes, titik itu non-negotiable. Nggak bisa dinegosiasikan. Pokoknya sombong keliru. Sombong nggak bisa masuk surga. Bahkan ada satu hadis dulu. Ada satu hadis ini. Ya. Hadis itu jelas. Hadis riwayat Muslim. Nomor 91. Babnya kitab Al-Iman. Ya, kitab Al-Iman, bab tahrim. Babnya kitab bab tahrim Al-Kibr wa bayanihi. Hadis ini disebutkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata man kana fihi qalbihi, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batarul haqq wa 'azmu hamdun nas. Ya, wa ghamdun nas. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mangkana orang yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarratin, sebesar debu atau atom sekecil itu, mingkibr, dari apa? Sombong. Jadi orang yang di dalam hatinya ada sombong, meskipun cuma sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah itu seberapa? Dzarrah itu atom dulu. Jadi debu itu ya, kalau dipecah kecil-kecil lagi, dipecah lagi, sampai pakainya mikroskop, saking kelihatan itu kan terdiri dari partikel-partikel atom. Atom itu terdiri dari partikel dari neutron, proton, dan inti atom. Nah, itu hanya bisa dilihat oleh apa? Mikroskop elektron. Nah, kalaupun ada sebesar itu sombong dalam hati sampean dan saya tidak bisa masuk surga. Jadi nggak harus kayak Fir'aun kemudian, oi, aku Tuhanmu. Nggak usah gitu. Hanya dengan sebesar dzarrah saja, ini hadis sahih loh ya, hadis riwayat Muslim, nggak bisa masuk surga loh. Nah, wes, itu ayo jadikan pedoman. Nggak usah dibantah kalau itu sudah. Ya. Hati-hati. Artinya tidak peduli kita itu sudah sholat tiap hari, sudah haji, sudah ngaji, sudah sedekah, puasa, segala macam. Kalau ternyata ada sombong, tidak bisa masuk surga. Setan iblis itu taat tunduk pada Allah, bukan taat di dunia, ini sudah di surga levelnya. Taat tanpa celah sedikit pun selama sekian puluh ribu tahun. Dan tetap tidak boleh di surga, hanya karena sombong. Jadi mau sudah haji 1000 kali, mau sholat tiap hari, mau puasa, pinter ngaji, hafal Quran, tidak peduli. Kalau ada sombong, tidak bisa masuk surga. Itu catatan hari ini. Saya sudah kasih ayatnya, saya sudah hadis sahihnya. Tidak usah diterjemahkan aneh-aneh. Ayo kita hindari rasa sombong itu ya. Kata Allah, idhab, kembali ke ayat yang kita pelajari, 63. Idhab, pergilah kamu wahai iblis. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maufura. Maka barang siapa yang mengikutimu, ikut-ikutan sombong, gitu kata Allah, ikut-ikutan caramu hidup, membanggakan diri, meremehkan yang lain, nanti mereka juga
bersama kamu di Jahanam sebagai balasan yang setimpal. Kamu sekarang kan yang di ayat sebelumnya itu kan setan minta diberi tangguh. Ya sudah ya Allah, karena telah engkau laknat aku, engkau telah menjadikan aku makhluk terkutuk, terusir dari surga. Ya surat Al-A'raf itu dijelaskan banyak itu, Al-Baqarah juga tuh. Dia bilang gini, ya sudah ya Allah, beri aku tangguh, jangan engkau matikan aku sampai kiamat. Dan aku akan menggoda manusia. Kan gitu di ayat yang 62 kemarin. Dan aku sisakan sedikit saja dari keturunan mereka yang bersyukur. Itu di surat Al-A'raf, di ayat Al-Baqarah itu ada tuh. Mereka akan menjadikan orang yang tamak tidak bisa bersyukur. Kecuali sedikit saja. Ya, kecuali illa ibadakal, itu kecuali mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ahli bersyukur. Lalu kata Allah, oke. Wastafziz man istata'ta minhum biqawlika wa rajulika. Kata Allah, ya sudah, silahkan perdayakan manusia itu. Orang-orang yang kamu sanggup memperdayakan mereka. Di antara mereka itu minum bisautika, dengan suaramu yang memukau. Ya, ini lebih. Suaranya setan itu di mana? Ayo. Suaranya setan itu di mana? Kira-kira di gerumbul-gerumbul di Laut Selatan, di segitiga Bermuda sana, atau di mana suaranya setan? Ayo, saya mau dengar dari sampean ini. Suaranya setan itu di mana? Ini kok ada bisautika, dengan suaramu, wahai setan. Itu perdayakan manusia. Suaranya setan di mana? Halus dan menunjukkan. Fi sudur, di dalam hati. Saya mau tanya nih. Kata setan kan di hati nih. Ada suaranya tuh. Pertanyaan saya, suaranya gimana? Setan itu kalau bunyi gimana? Kalau suaranya setan yang memukau, kata Al-Quran nih. Gimana dia? Lemah lembut. Gimana suaranya? Lemah Misalnya, lembut. pernah nggak sama dengar suara setan di hati? Lemah Ya lembut. gimana? Apa yang dibicarakan, Pak Burman? Iya gimana? Merayunya gimana? Lebih lemah lembut mana sama sang istri tercinta? Hah? Di pikiran, katanya jangan ikut belajar sama Ya, Gus Glory, nanti makin ada suara gitu juga ya. Oh iya, betul itu. Yes, betul banget itu. Terus oke, gitu. Jangan ikut ngaji sama Gus Glory gitu. Terus dia ngasih alasan nggak setan itu? Ada. Katanya apa Pak Burman? enak katanya pergi aja, kata ke mall itu kan. Enggak, enaknya tidur subuh. Enaknya tidur subuh. Apalagi coba saya pengen dengar yang pernah disuarain setan. Coba saya pengen dengar nih. Apalagi acaranya kejeron. Wah, enggak, selain itu, selain tentang Gus Glory, memang saya sering dirasani setan itu sering. Apalagi ayo. Ayo, loh, iya. Kita harus melatih diri mengetahui itu suara-suara setan. Apa kira-kira? Mas, Allah yang berfirman dengan suara yang mengagumkan, yang menyenangkan. Ini, Mas, ada undangan. Oh ya, jangan puasa Mas Bakrul, jangan puasa, hari ini ada undangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi Enggak. Jangan bersedekah, lebih baik Bakrul, kamu jangan Bakrul, kamu jangan puasa hari ini. Kamu sudah apa? Biasanya ngasih alibi tuh Pak Burman. Apa kira-kira? Kamu hari ini jangan puasa karena undangan. Terus apa lagi dia bilang? Cara meyakinkan sama dikasih alibi apa? Alasan apa? Kan cuma puasa sunnah. Itu bener. Kira-kira.
Izin, Gus. Ya. Suara setan yang memukau itu contohnya begini lagi, Gus. Dan Gimana? seorang pencipta lagu kemudian dinyanyikan oleh artis itu, yang mana syairnya itu melantunkan syair yang menuju ke yang maksiat-maksiat. Kan banyak itu, Gus. Itu suara yang memukau. Iya. Iya betul. Kau dan aku bersama, gitu-gitu ya. Oke, itu. Apalagi yang nggak kerasa bahwa itu setan. Kalau memang ngajak maksiat gitu kan langsung kerasa ya. Ayo mencuri gitu kan, kentara itu setan gitu ya. Ayo berpacaran gitu kentara. Tapi yang nggak kerasa itu kira-kira yang kayak gimana? Kayak bagus tapi padahal dari setan ya. Misalnya kayak tadi Pak Burman. Burman, gak usah puasa. Bahrul, gak usah puasa kamu. Hari ini ada undangan. Mau menyambut menemui tamu itu juga ibadah. Gitu. Terus Ibu Warsa tadi. Oh, cuma kamu itu sudah banyak amal loh. Ngapain memperberat diri? Gitu kan bener tadi. Ya kan? Itu hal-hal yang bisikan-bisikan. Apalagi? Ini biar dulu ini biar terus-terusan loh, sekali-sekali istirahat. Nah, itu Pak Budi itu tadi suara setan persis loh ya. Mengko duitnya entek, kapan mau ganti mobil, nek duitnya entek gak Loh, itu kata Bu Rahma. Pernah dibisikin gitu Bu Rahma? Enggak, Gus. Ya, kalau Bu Rahma dibisikin gitu, mobilnya nanti diserahkan Pak Jo itu, mau dibeli itu. Kapan ganti mobil kalau sedekah terus gitu itu? Kamu itu sedekah itu jangan terlalu banyak gitu. Tuhan itu tidak membebani umatnya kecuali dengan kemampuannya. Enggak usah. Waduh. Mengagumkan dulu. Jadi hati-hati. Kata setan ketika membisiki Adam itu. Aku ini hanya memberi nasihat loh. Tidak ada kepentingan apa-apa aku ini. Begitu dulu. Setan itu gitu. Nanti bukan di Al-A'raf itu panjang sudah. Aku ini hanya memberi nasihat kamu loh. Tidak ada keinginanku kecuali agar kamu itu abadi. Supaya kamu bisa menikmati surga ini selamanya. Waduh. Gitu. Jadi lembut, ya, masuk akal. Coba baca tulisan saya di Surabaya Post dulu ya. Saya kasih judul Logika Setan. Jadi logis banget alasan-alasan yang diberikan itu. Bahkan kadang ditampuri dalil. Jangan salah. Dalilnya begitu. Maka ini kata Allah. Wes kamu silakan perdayakan manusia itu. Bisautika dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khailika. Dan kerahkanlah kamu dengan pasukan berkudamu. Maksudnya apa pasukan berkuda? Setan itu dulu. Mengerahkan segenap kemampuannya. Warojilika. Dan dengan pasukan infanteri kamu. Ya kan? Kalau bi khailika ini dengan pasukan kavaleri. Ya, kavaleri itu pasukan yang berkendaraan tuh. Kalau birojilikain dengan pasukan infanterinya. Kan gitu. Dan pakailah dengan artileri kamu. Apa artilerinya setan? Wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Apa artileri setan? Jadi lengkap sudah. Mulai dari pasukan kavaleri, pasukan infanteri, dan pasukan artileri, persenjataan berat. Persenjataan beratnya setan adalah anak-anak harta. Kamu bersekutulah di sana. Oh, jadi makanya kan banyak tuh dulur. Hati-hati ya. Kenapa anak dan harta di situ disebut? Karena itu yang gampang sekali menumbuhkan rasa cinta, yang bahkan sampai mengalahkan rasa cinta kepada Allah. Gitu loh. Maka
Setan tahu dan Allah tahu. Silakan kalau kamu mau bersekutu dengan itu, dengan anak, harta dan silakan, gitu. Dan itu innama amwalukum, kan di sini disebut wa auladukum aduun, gitu kan? Wa auladukum aduun. Apa maksudnya aduun? Musuh. Musuh bukan untuk musuhi. Coba dibuka di surat At-Taghabun ayat 15. Di Taghabun ayat 15. Niku monggo. Ayat 15 ayat 15 niku monggo. Monggo silakan. 15 ya atau 14. Monggo silakan. Silakan. At-Taghabun. Silakan.